Bapak Ketua Jurusan Sejarah Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka dari Jakarta. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sejarah di Bandung Barat, di Cianjur, dari Bogor, dari Kota Bandung. Mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu sekalian kita bisa berdiskusi untuk kedua kalinya untuk mencoba membahas tentang pendidikan karakter dalam sejarah melalui para tokoh sejarah dengan menggali tokoh sejarah. Bagaimana kita minggu lalu sudah dibicarakan bahwa selama 1 minggu ini Bapak Ibu melakukan heuristik, menggali fakta yang dimiliki para tokoh, sehingga tokoh-tokoh tersebut bisa dikategorikan sebagai tokoh-tokoh yang punya karakter entrepreneur. Karakter entrepreneur ini kita angkat sengaja karena abad 21 ini identik dengan abad entrepreneur. Dan kemarin juga Pak Menteri sudah mengemukakan ada yang namanya pembelajaran holistik. Nah, ini entrepreneur itu menurut saya adalah kompetensi holistik yang harus diajarkan. Kompetensi holistik karena apa? Karena seorang entrepreneur itu di dalamnya memiliki banyak karakter. Jadi seorang entrepreneur ini karakternya bukan satu, banyak. Makanya menurut saya entrepreneur ini adalah karakter holistik yang sangat cocok untuk diajarkan dalam pembelajaran sejarah untuk menghadapi persaingan global di abad ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk membuka acara ini mungkin kita mencoba menghubungi dulu Pak Ketua Jurusan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata berkaitan dengan workshop yang kedua ini. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi hasil temuan dari Bapak Ibu yang selama 1 minggu ini alhamdulillah saya lihat sudah berusaha bekerja. Seorang entrepreneur ini Bapak Ibu berorientasi kepada hasil dan tidak mungkin ada hasil kalau tidak melakukan. Jadi kita di sini tidak mencari siapa yang sempurna, siapa yang kurang, tapi di sini kita sedang mencari orang-orang yang kreatif, yaitu orang-orang yang mau melakukan. Jadi Bapak Ibu harus percaya diri, apapun hasilnya sekecil apapun, presentasikan. Siapa tahu dari yang kecil-kecil itu kami semua di sini akan mendapatkan inspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kita tidak sedang sedang memposisikan diri sebagai guru, sebagai siswa, sebagai guru, sebagai mahasiswa, tapi kita sedang memposisikan diri untuk saling berdiskusi, untuk mencari informasi, saling menambah ilmu pengetahuan. Dan saya yakin sekecil apapun pengetahuan itu bisa menjadi suatu perubahan di dalam pembelajaran sejarah khususnya. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Harin Redi, Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah di Universitas Muhammadiyah, Profesor Hamka, untuk menyampaikan hal-hal penting atau masukan-masukan atau arahan berkaitan dengan workshop entrepreneurship in history education ini. Enggak, Pak Hari Naredi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih banyak Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk selama seminggu ini Bapak Ibu telah berusaha menyusun di gagasan-gagasannya terkait dengan tokoh-tokoh pahlawan kita di masa silam, ya, yang Bapak Ibu kuasai, ya, untuk diangkat kembali, ya kan, dari dasar, ya, dari tempat yang selama ini terkubur hidup-hidup. Nah, ini kita ingin bangkitkan kembali, bangun kembali, ya, tokoh-tokoh pahlawan itu, ya, supaya dikenal kembali
menjadi bahan refleksi bagi siapa saja, terutama bagi kita dan siswa-siswa kita tentunya nanti di kemudian hari. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Toto yang memfasilitasi kegiatan tersebut, ya, kegiatan ini. Ya. Tema ini sangat menarik, ya, Entrepreneur in History Education. Ya. Jadi bagaimana kita di dalam sejarah itu banyak tokoh-tokoh yang menginspirasi. Ternyata di dalamnya banyak sekali karakter-karakter entrepreneur, karakter-karakter yang harus kita kembangkan. Dalam workshop kali ini, Bapak Ibu diberikan kesempatan sebenarnya untuk menuangkan ide gagasannya ya dalam bentuk tulisan. Ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi sebuah bahan ajar di kemudian hari ya buat Bapak Ibu sekalian ya. Inilah bagian dari ide gagasan dari kami dan bekerja sama dengan Pak Toto ya, di mana kami ada institusi yang namanya pengabdian kepada masyarakat, tentunya karena kita di pendidikan, tentu saja kepada para guru yang diharapkan mampu memiliki ide gagasan kreativitas. Nah kali ini kami ingin melihat bagaimana kreativitas Bapak Ibu ya kan, untuk mengangkat para tokoh-tokoh itu, kemudian mencoba mempresentasikan hari ini ya. Salah dalam menulis itu tidak apa-apa, salah dalam menyusun sistematika itu tidak masalah ya kan, karena nanti pastilah ada revisi ya kan. Yang penting adalah keberanian. Kata kuncinya adalah keberanian untuk menuangkan ide-ide, gagasan-gagasan yang sering kita baca, tetapi kita setelah kita baca kita abaikan begitu saja. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengangkat ide-ide Bapak Ibu itu menuangkan dalam bentuk teks. Ya, jadi teks itu kan sebenarnya ada dua Bapak Ibu. Teks dalam bentuk tekstual yang tertulis ya, dan teks dalam bentuk realitas kehidupan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengelaborasi antara teks tekstual ya dengan teks dalam realitas kehidupan. Nah, disinilah ketemu nih. Sejarah tidak lagi terkubur di masa silam, tapi sejarah memberikan inspirasi untuk hari ini, bahkan bisa memprediksi tentang masa depan. Inilah antar teks ini, antara teks realitas kehidupan hari ini dengan realitas teks masa silam dalam bentuk karya-karya buku teks. Nah, entrepreneur ini adalah selalu update, ya kan? Kalau tidak ada entrepreneur, ya tidak ada jiwa struggle itu tadi, jiwa perjuangan tadi, ya kan? Di mana akan menghasilkan karya, ide gagasan dalam bentuk apapun itu, ya kan? Apakah ide, karya dalam bentuk apapun, itu diawali dengan perjuangan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi inilah Bapak Ibu yang sebenarnya ruhnya entrepreneur ada bagaimana mencapai tujuan-tujuan yang kita sudah buat untuk mencapai tujuan. Kalau bangsa kita waktu dijajah kolonialisme, tentu tujuan kita adalah kemerdekaan. Nah, ide untuk mencapai kemerdekaan itulah proses inilah yang sebenarnya untuk mencapai tujuan itu ya, ada karakter-karakter yang di situ, yang tumbuh di situ. Nah, inilah yang coba kita gali untuk kita angkat kembali menjadi sebuah narasi-narasi yang segar dari Bapak Ibu. Nah, itulah gambarannya yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih pasnya nanti Pak Toto akan menjadi guiding ya, mempresentasikan teman-teman guru ya, apa nih kira-kira yang sudah ditemukan kemudian coba dinarasikan. Saya rasa itu Pak Toto. Kita lebih banyak ke komunikasi dengan para guru. Terima kasih Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nanti waktu kita sampai jam 12, jadi kita sudah jam 10 lewat 18 menit, masih panjang waktunya. Alhamdulillah ada 1 jam 45 menit kurang lebih kita akan berdiskusi. Nah, jadi untuk pertama kali yang presentasi, saya persilahkan kepada Bu Rani. Karena jumlah kita ini, saya yang hadir di sini ada 13 orang. Bahkan kalau mungkin untuk mau bicara semua juga mungkin ini bisa untuk mempresentasikan hasil karyanya. Jadi kepada Ibu Rani,
silahkan untuk bisa di-share itunya Bu ya, filenya di-share di Webex. Di atas ada file share ya, kemudian tinggal diklik, kemudian di open dulu itunya, filenya dibuka dulu di laptop filenya, setelah dibuka nanti di share di bagian atas kamera itu, di atas video ada share, klik langsung aja dimasukkan. Bagaimana Bu Rani, sudah siap? Iya Pak. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan membahas sedikit mengenai Syahrir. Kenapa saya mengangkat Syahrir? Mungkin kalau misalkan teman-teman yang lain mengangkat tema yang tokoh-tokoh pahlawan yang lokal, itu tentu pasti lebih menarik. Tapi kalau saya ngambil Syahrir, mohon maaf karena memang pertama ada yang menarik. Contoh untuk anak-anak didik kita di mana di usia yang masih sangat muda, mereka Syahrir itu sudah bisa memperlihatkan prestasi-prestasi yang menarik. Jadi itu Syahrir ini, jadi fokus saya adalah di masa mudanya. Yang akan saya bahas adalah tentang masa kecil, remaja, dan sampai ia kemudian dibuang ke Bovendigul. Nah, karena materi kita itu tentang entrepreneur, tentu yang akan Nah, sebelum bahas itu tentu kita ingin ini kan sedikit saja Pak, mereview mungkin ya tentang apa itu entrepreneur. Nah, secara terminologi dari yang saya dapatkan, entrepreneur itu adalah suatu nilai dan juga perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan untuk kemudian meraih peluang dengan berbagai resiko yang dia hadapi. Jadi kalau menurut saya ini ada hubungannya mungkin dengan teori challenge and response, di mana karakter orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang mau menghadapi tantangan untuk membuat diri mereka menjadi lebih hebat, lebih sukses, berbeda dengan orang-orang yang punya mental gagal. Dan mudah-mudahan dengan membahas sosok Syahrir ataupun tokoh pahlawan lainnya, anak-anak itu bisa melihat cerminan untuk kemudian dipraktekkan ke kehidupan mereka. Jadi itu alasan kenapa mengambil tentang tema entrepreneur. Yang akan dibahas dalam entrepreneur hari ini adalah karakter yang ingin dibahas itu adalah cerdas secara emosional dan bertekad kuat, lalu memiliki disiplin tinggi, kemauan keras, dan berani mengambil resiko, serta percaya pada kemampuan diri dan kreatif. Nanti yang mungkin ini akan dilihat apakah karakter-karakter ini ada atau karakter entrepreneur ini ada pada diri seorang Syahrir muda. Nah, yang akan dibahas itu adalah bagaimana sosok Syahrirnya dan mengkaji karakter entrepreneur dalam diri seorang Syahrir. Nah, kita lihat sekarang dari Syahrir kecilnya dulu. Syahrir kecil ini, dia saya di sini bisa menangkap ada karakter cerdas, baik secara fisik dan juga emosional, dan juga bertekad kuat. Kenapa seperti itu? Karena dia itu dari kecil nilainya selalu bagus, dan ternyata nilai yang bagus ini tidak dia dapatkan karena kecerdasan intelektual semata, tapi karena kegigihannya dalam rajin membaca buku. Jadi ketika dia 6 buku sejarah dan cerita anak itu dibaca oleh Syahrir dengan sangat bersemangat sekali, dan itu kemudian meningkatkan nilai-nilai dia sehingga dia dapat nilai yang cukup besar. Rata-rata nilainya itu selalu 9, hanya menulis
kemauan kerasnya untuk dan tekad kuatnya untuk terus berusaha itu bisa menghasilkan satu capaian di mana dapat nilai yang besar, dan di keluarganya pun dia dianggap sebagai anak dengan kecerdasan salah satu keluarganya. Lalu kemudian ketika beranjak remaja, dia pindah ke Bandung. Dari Medan dia pindah ke Bandung, seorang anak rantau yang belum kenal sama wilayah Jawa, tapi di sana dia adalah seorang yang ekstrovert. Dia mudah sekali bergaul, lalu kemudian dia mulai masuk ke berbagai klub. Dia juga punya passion di bidang seni, di bidang olahraga, tidak hanya pada bidang ilmu pelajaran saja. Hal ini memperlihatkan bahwa dia adalah sosok yang multi talenta. Dia mau ikut ke dalam klub olahraga, lalu kemudian bermain biola, lalu senang bermain teater, bahkan dia selalu ikut pagelaran sebulan sekali di bioskop Concordia sekarang di Bandung, yang selalu mengadakan pementasan setiap bulan dengan menggunakan bahasa Belanda, sehingga yang hadir itu nggak cuma orang Indonesia tapi juga orang Belanda. Dan ini di sini kita bisa melihat bahwa dia memiliki karakter yang percaya dengan kemampuan dirinya, dan ingin mengembangkan kemampuan itu, dan itu adalah salah satu ciri dari karakter entrepreneur. Kemudian menjadi saksi dari peristiwa besar yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dan itu diraihnya ketika dia berumur 18 tahun. Jadi kalau anak-anak sekarang yang SMA yang umuran segini, kita mungkin sekarang banyak anak-anak itu masih disibukkan dengan nongkrong di kafe, ya sebagian besar gitu ya Pak, tidak semua tentunya. Atau kemudian mereka asik dengan media sosial, TikTok. Nah, Syahrir ini bisa memperlihatkan bahwa anak muda pun bisa berpotensi yang besar, bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi semangat bagi siswa-siswa kita ketika membaca tentang biografi seorang Syahrir muda ini gitu. Dan satu hal lagi, dia juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Orang tuanya yang berkecukupan ternyata tidak membuat dia menjadi pribadi yang takabur, yang arogan. Dia justru mendirikan sekolah bagi rakyat miskin, dan itu digratiskan. Di sini dia memperlihatkan bahwa dia memiliki karakter ikhlas dan bersyukur. Jadi ini yang menarik dari seorang Syahrir muda menurut saya, yang bisa dilakukan di umur yang masih sangat muda, 18 tahun. Lalu kemudian ketika dia kuliah, dia aktif dalam organisasi sosial demokratik dan juga kaum buruh di sana, syarikat buruh di Belanda. Yang hal ini bisa memperlihatkan bahwa dia adalah orang yang memiliki karakter yang percaya kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia mampu bergaul dengan banyak orang dari multikultur di dunia, dan juga sangat mandiri karena dia masuk syarikat buruh itu ketika keadaan dia kemudian bekerja, dia kuliah dari dunia untuk mengembangkannya, melihat bagaimana perkembangan itu Marx dari tidak hanya dari sosial demokratis saja. Lalu kemudian dia dipertemukan dengan Hatta, dan kemudian bersama Hatta bergabung dengan Indische Vereniging. Mohon maaf, ini IP di sini tulisannya harusnya pakai V ya. Mohon maaf, salah penulisan. Di sini menunjukkan bahwa dia memiliki karakter nasionalisme, di mana dia ingin berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Dia banyak berdiskusi dengan Hatta. Ini menunjukkan ada karakter-karakter besar dalam dirinya. Dan ketika dia kemudian harus dikeluarkan dari Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia karena dia mempertahankan prinsipnya, tidak ingin ketika teman-temannya kemudian terlalu condong kepada komunis, dia tidak ingin ke arah sana. Dia akhirnya keluar, tapi ketika keluar dia tidak diam, dia kemudian mendirikan PNI baru dengan Hatta,
dan kemudian mengajak atau mengedukasi para pemuda di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan politik sehingga berusaha melawan Belanda dengan tentunya mengedepankan ilmu terlebih dahulu, harus tahu ilmunya dulu. Hingga akhirnya tentu perjuangan-perjuangan ini mendapatkan konsekuensi di mana dia harus dibuang ke Bovendigul, daerah yang sangat ujung pedalaman sekali, di mana jumlah warganya tidak lebih banyak dari jumlah nyamuk dan buaya yang ada di sana. Dia yang ekstrovert kemudian menjadi sangat sulit sekali, dia merasa sangat-sangat kesepian. Bahkan beberapa mengatakan bahwa dia mengalami yang disebut dengan demoralisasi, di mana dia akhirnya tengah malam sering datang ke rumah Hatta hanya untuk meminjam gula atau semacamnya. Mungkin hal ini disebabkan karena dia yang sangat kesepian. Tapi di situ dia juga kembali menegaskan bahwa perjuangan ini belum berakhir, sehingga ada satu quotes yang menarik sekali dari Syahrir bahwa saya nggak akan menyerah karena hidup yang tidak diperjuangkan itu tidak layak untuk dimenangkan. Hingga akhirnya dari prinsipnya itu, ketika kita sudah dikuasai Jepang, Hatta Syahrir kemudian dikembalikan ke Pulau Jawa, dia berhasil ikut serta dalam gerakan underground untuk kemerdekaan Indonesia, hingga akhirnya Indonesia merdeka dan dia terpilih sebagai Perdana Menteri pertama di usia 36 tahun. Sebuah rekor di mana anak muda mampu menjadi pemimpin besar di negara ini di usia yang sangat muda. Nah, harapannya adalah ketika anak-anak muda Indonesia membaca tentang Syahrir ini, maka mereka akan tergugah motivasinya bahwa anak muda juga bisa melakukan sesuatu selama memang ada karakter jiwa juang yang tinggi, di mana mereka mampu menjadi orang-orang yang siap dengan perubahan, tidak kalah oleh perubahan, tapi mampu untuk melawan segala perubahan dan menjadikan diri mereka kuat, maka mereka pasti mampu hebat seperti Syahrir. Itu saja mungkin Pak dari saya tentang Syahrir. Terima kasih banyak untuk kesempatan, juga untuk perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Rani. Saya juga baru mendengar ya cerita Syahrir seperti itu. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya mendapat banyak inspirasi, banyak. Ternyata saya yang mendengar aja dengan menjelaskan seperti itu, sejarah itu betul-betul makna dalam Islam. Pak Hari, ini mau dikomentari satu-satu atau nunggu kita presentasi atau komentari dulu satu ini? Boleh, silakan Pak Toto. Pak Toto dulu dah. Baik, kita komentari dulu ya, nanti diskusi ya, bukan dikomentari ya, kita diskusi. Nah, baik, dari Bu Rani, saya tidak membatasi tokoh ya, mau siapapun, mau tokoh nasional, The Great Man. Kalau Syahrir ini, saya pikir masuknya The Great Man-nya Indonesia gitu ya. Jadi ini banyak-banyak diceritakan di kisahnya di dalam sejarah. Dan menurut saya kalau The Great Man ini diceritakan, poin satu langkah kita udah menang tuh, karena The Great Man ini pasti akan menjadi menjadi salah satu kecenderungan anak-anak untuk mengetahuinya. Nah, saya tadi betul, berarti saya menemukan ini, saya juga menganalisa di sini, berarti kalau saya menikmati cerita tadi Bu Rani ya, ketika dipresentasikan saya menikmatinya itu, karena tadi, dan saya juga menemukan kalau mau menyampaikan karakter kepada anak-anak, berarti kita harus berbicara pribadi, personal orang itu. Jadi tidak berbicara, kalau kemarin kan berbicara lembaganya, dia masuk organisasi apa, jadi apa. Tapi kalau berbicara karakter, ini nih poinnya ya.
kita sepakati atau kita ambil dulu nih poinnya. Kalau Bapak Ibu kita semua mau mengajarkan tentang karakter, berarti yang harus dijelaskan itu personality-nya. Dari mulai anak-anak, dia lahir di mana, di tempat apa, kondisi rumahnya bagaimana, bapaknya siapa, kondisinya bagaimana. Kemudian masuk ke remaja, dia di mana, kemudian masuk ke masa pergerakan, dia melakukan apa dan sebagainya. Jadi betul-betul personality-nya. Dan saya merasakan ketika Bu Rani menjelaskan bahwa dia seorang personality ketika kecil, cerdas, cerdasnya bukan didapat dari keturunan, tapi dia melalui proses membaca. Nah, ini menjadi satu suatu contoh teladan kepada orang-orang Indonesia, bahwa yang menganggap, mungkin masih banyak orang Indonesia yang menganggap bahwa cerdas itu harus turunan gitu. Harus keturunan jadi dia cerdas. Ternyata kita harus mematahkan itu melalui sejarah, bahwa orang-orang cerdas itu melalui proses membaca. Kemudian yang menarik juga, ini mungkin ada quote-quote ya. Ada quote ini juga bagus Bu Rani. Saya selama ini juga lagi rajin bikin quote nih, sampai 1000 quote ini. Saya dari konsep saya ingin membuat quote sampai 1000 quote. Ternyata di sini ada Sahrir juga, ternyata punya prinsip-prinsip yang dibuat dalam quote. Nah, ini juga dalam pembelajaran anak-anak bisa bikin quote-quote. Lalu bikin quote-nya dibikin di media, pakai aplikasi di handphone, aplikasi yang bikin quote itu kan ada, kemudian dibikin quote-quote yang memotivasi dirinya maupun orang lain. Ini saya kira Sahrir ini memang punya entrepreneur ya. Saya lihat di sini kan dia ketika di Govendigul juga itu dibuang, dia masih tetap optimis, dan hidup yang tidak diperjuangkan, tidak layak dimenangkan. Saya kira ini quote yang luar biasa dan bisa menginspirasi anak-anak. Nah, inilah yang dimaksud dengan, menurut saya, pembelajaran entrepreneur. Dan menurut saya Bu Rani udah oke itu. Bu Rani udah oke, Bu Rani udah paham, dan Bu Rani saya kira bisa action. Nanti kita lihat actionnya, tapi itu slide-nya kecil karena di HP ya mungkin ya. Jadi slide-nya kecil. Iya Pak, di HP, dan memang ini karena itu dari Canva Pak, jadi memang memorinya lebih kecil dia gitu. Ya. Tapi di laptop bisa digedein Pak, di pojokan tadi sebenarnya bisa diperbesar di laptop tadi ya, Pak, pada saat presentasi. Oke. Ya. Dan itu saya kira presentasi Bu Rani itu, si model presentasinya, si tampilannya itu saya kira unik juga tuh. Dan ini kalau ngajar ke anak-anak cepat sekali nih. Dan ini kita juga, saya idenya ini bikin buku untuk entrepreneurship itu. Nah, saya lihat modelnya kayak Bu Rani begitu tuh. Jadi buku-buku itu ada foto-foto yang ini, kemudian ada naratifnya di situ. Jadi naratifnya langsung aja to the point, tapi dikemas sedemikian rupa. Jadi ada foto naratif yang fotonya itu bentuk-bentuknya, posisinya ada yang miring, ada yang ini dan sebagainya, di desain. Dan itu buku entrepreneur itu seperti itu nantinya itu. Ini ide juga sih. Nah, ini saya pikir itu tanggapan saya kepada presentasi Bu Rani. Dan menurut saya apa yang tema kita history entrepreneurship in history education itulah yang disampaikan oleh Bu Rani tadi. Dan Bu Rani mungkin bisa membuat sebuah artikel, sebuah nanti penelitian, tindakan kelas, atau sebuah riset yang nanti harus dibuat dalam bentuk jurnal. Nah, itulah nanti ibu-ibu guru itu di lapangan bisa menjadi inovatif nantinya. Jadi sejarah itu sangat dinamis dan sangat mengikuti perkembangan zaman. Saya kira itu dari saya Pak Hari, Bu Rani, terima kasih. Ya Pak, makasih banyak masukannya. Mungkin ke Pak Hari, silahkan Pak Hari. Hai. Bapak Ibu yang lain nanti saya kasih kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Sama. Silahkan Pak Hari. Ya, terima kasih. Halo Bu Rani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak.
2 jempol buat Bu Rani, mantap. Terima kasih Pak. Jadi memang yang seperti disampaikan Pak Toto tadi, Bu Rani mampu menggali kuburan Sahrir, ya kan? Hadir kembali secara lebih segar, lebih fresh gitu loh, ya. Bayangkan anak-anak sekarang, tadi Bu Rani bilang sering nongkrong di kafe, walaupun nggak semua ya, Betul. main TikTok dan sebagainya. Tetapi Sahrir muda, dia sudah punya ide-ide yang kreatif, inovatif gitu loh, dan multi talenta. Dan ini penting disampaikan sebenarnya buat siswa-siswa kita. Ya, ini yang disebut juga dengan karakter hidup. Ya, menghidupkan karakter-karakter ini yang terpenting. Jadi memang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ini format PowerPoint yang Bu Rani bikin ini kalau di saya di Prodi Pendidikan Sejarah disebut Profan Edu, progresif, fun dan edukatif, ya gitu ya. Jadi ada progresivitasnya di situ, ada fun di situ karena multicolor, ya kan, dan edukatif. Nah, ini memang menarik buat siswa-siswa kalau Ibu tayangkan di kelas gitu ya. To the point, mengena dan bisa langsung dikembangkan. Nah, terkait dengan karakter yang Ibu munculkan di sini ya, luar biasa. Ibu bisa mengelaborasi karakter Sahrir dengan realitas kehidupan saat ini gitu loh, ya kan? Bahwa generasi muda, berarti kan Sahrir muda sama juga dengan anak-anak SMA kita, mahasiswa kita yang muda-muda ini kan. Ide gagasan-gagasan itu yang sebenarnya ingin disampaikan, pesan entrepreneur yang disampaikan bahwa anak muda itu harus kreatif loh, gitu. Nah, jadi saya rasa ini udah oke sekali ya, tinggal nanti Ibu bisa memberikan narasi tadi secara lisan. Ibu kalau itu tadi ditulis kata-kata Ibu tadi, itu luar biasa. Itu udah jadi 15 halaman, Bu. Betul. Itu Kalau saya kata-kata tadi ditulis kembali gitu ya. Itu udah jadi 15 halaman. Untuk menjelaskan tiap slide itu. Gimana, Bu? Itu tulisannya juga saya buat. Jadi saya bikin 2, Pak. Bikin PPT-nya 1, lalu kemudian membuat juga artikelnya. Mantap, mantap. Good. Oke, sukses Bu Rani ya.